Saudara terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdy Sambo melalui penasihat hukumnya di persidangan terus berupaya mematahkan semua kesaksian Richard Eliezer yang berstatus sebagai penguak fakta. Padahal pada awal kasus ini bergulir, Sambo sempat berdalih akan bertanggung jawab sepenuhnya dan membela semua ajudannya termasuk Eliezer. Tapi kini bahkan semua kesaksian Eliezer digembosi. Seperti diketahui sebelumnya saudara, Ferdy Sambo memang bak dijerat jaring kesaksian Eliezer, menguliti Sambo dengan semua kesaksiannya. Mulai dari mematahkan skenario tembak-menembak di balik pembunuhan Yosua, mengungkap adanya perintah menembak Yosua di lantai 3 rumah pribadi Sambo, dan Eliezer juga mengungkap adanya keterlibatan Putri Chandrawati dalam skenario mengaburkan fakta pembunuhan Yosua, serta mengungkap bahwa Sambo yang ikut menembak Yosua setelah Yosua tersungkur. Namun saat tim penasihat hukum Ferdy Sambo mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ahli yang menguntungkan kliennya, dua ahli pidana yang dihadirkan sama-sama kompak meragukan status Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Menurut ahli yang dihadirkan kubu Sambo, status justice collaborator Eliezer tidak layak karena banyak keterangan Eliezer yang bohong dan tidak konsisten. Kendati demikian, ahli hukum pidana yang meringankan Eliezer menyanggah status justice collaborator Eliezer dan menilai statusnya sejauh ini masih melekat dan sah. Kolaborator ini, dia bisa ditetapkan ketika dia membongkar kasus itu. Tanpa dia kasus tidak terbongkar. Pertanyaan adalah apakah di persidangan dibuktikan bahwa dialah orang pertama yang membongkar kasus. Dibuktikan itu, harus valid, harus berkesesuaian. Yang kedua, kalau dia di situ seharusnya bukan pelaku utama, dakwaannya pasal 55 tentang turut serta, itu keliru. Di mana kelirunya? Karena itu dalam turut serta, itu tidak ada pelaku utama, tidak ada pelaku pembantu. Ketika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 28 dan sesuai dengan tadi penjelasan pasal 5 ayat 2 yang menurut ukuran objektif, perlindungan itu bisa diberikan terhadap seorang yang memang mau mengungkap suatu kejahatan. Nah, salah satunya karena ini berkaitan dengan pidana mati. Kalau kita lihat pasal 340 itu adalah diancamkan juga dengan pidana mati. Yang jadi pertanyaan, kurang serius apa tindak pidana pembunuhan berencana atau premeditated murder tadi? Demikian. Upaya kubu Sambo untuk menggembosi Eliezer berlanjut hari ini. Tim penasihat hukum Sambo kembali mendengungkan ketidakabsahan status justice collaborator yang disandang oleh Eliezer. Pasalnya saudara, penasihat hukum Sambo mengklaim ada bukti yang menunjukkan bahwa kasus ini terungkap bukan karena Eliezer, melainkan oleh Ferdy Sambo sendiri. Seperti diketahui, salah satu syarat menjadi justice collaborator yakni harus mau dan jujur untuk membongkar fakta kasus yang sebenarnya. Di tanggal 8 itu pula Pak Ferdy Sambo di BAP selaku saksi dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bukti yang kami sampaikan itu jelas membuktikan bahwa yang mengungkap sebenarnya dalam hal ini adalah bukan Richard Eliezer. Ya, itu buktinya kami sampaikan. Yang mengungkap adalah Pak Ferdy Sambo sendiri dengan mengakui semua apa yang telah terjadi. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyatakan tetap membela posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator. LPSK menyebut upaya Sambo menyudutkan Eliezer sebagai penguak fakta adalah bagian dari cara Sambo memengaruhi sidang untuk mengabaikan keterangan Eliezer. LPSK sejauh ini melihat peran Eliezer sangat besar dalam membongkar semua skenario Sambo. Atau kontribusi Baradae dalam mengungkap perkara ini maupun skenario yang dikembangkan oleh FS itu sangat besar. Jadi kami sih tidak begitu terpengaruh oleh pernyataan pengacara dari pihak yang lainnya karena kami punya keyakinan bahwa memang Baradae sejauh ini masih konsisten, masih berpihak pada kebenaran untuk mengungkap terang perkara ini. Oke, lalu apa saja sih sebenarnya syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang justice collaborator atau penguak fakta? Kami akan paparkan beberapa di antaranya saudara. Salah satunya ini pelaku tindak pidana harus serius
Pelaku juga harus mengakui kejahatan yang dilakukan dan pelaku bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan. Pelaku juga harus memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Kesaksian dan keterangan yang diperlukan yakni yang signifikan, relevan, dan andal. Keterangan dan bukti yang diberikan juga harus penting dan dapat membantu pengungkapan kasus, mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar. Pelaku bisa dijadikan justice collaborator jika ada ancaman atau kekhawatiran akan adanya ancaman, baik secara fisik maupun psikis. Dan ada juga hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang justice collaborator. Di antaranya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, serta penghargaan. Dan pengurangan masa tahanan seperti pembebasan bersyarat, remisi, dan asimilasi. Lalu bisakah Eliezer terbebas dari segala tuduhan? Apalagi setelah bertubi-tubi kesaksiannya digembosi. Jika Eliezer ingin terbebas, ia dan tim kuasa hukumnya harus bisa meyakinkan majelis hakim bahwa dirinya hanya melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Ini sesuai dengan aturan hukum di pasal 51 ayat 1 KUHP. Hal ini pun diafirmasi oleh ahli hukum pidana yang dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan. Syarat-syaratnya itu adalah bahwa yang disuruh tidak bisa dimintakan perjawaban dan yang disuruh itu hanya merupakan sebagai alat dan juga dan tentu saja alat itu dalam bentuk orang, ya, dan orang itulah yang melakukan perbuatan itu sendiri. Lebih lanjut dalam pasal 114, 190, 198, dan 462 KUHP diatur perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikat baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Tapi kembali lagi saudara, semua perdebatan dari masing-masing kuasa hukum terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua akan dipertimbangkan dan diputuskan majelis hakim yang mulia.